Di jantung ibu kota Kamboja, Phnom Penh, terdapat sebuah wilayah yang menyimpan kisah pilu sekaligus kekuatan luar biasa manusia dalam menghadapi kerasnya hidup, Stung Mencey. Dulu, kawasan ini dikenal sebagai tempat pembuangan sampah terbesar di negara itu. Namun lebih dari sekadar tumpukan limbah, Stung Mencey adalah dunia tersendiri, tempat di mana ribuan nyawa menggantungkan hidup dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Pagi belum genap menyingsing, namun ribuan pemulung, banyak di antaranya anak-anak, sudah menyusuri bukit sampah yang mengepul. Asap tebal dari pembakaran limbah plastik bercampur bau busuk yang menusuk. Mereka tidak mengenakan masker, apalagi sepatu. Tangan mungil menggenggam kawat pencapit, kaki telanjang menyusuri tumpukan yang mengandung pecahan kaca, logam tajam, dan kuman penyakit. Mereka mencari, bukan emas, bukan perak, tapi botol plastik, kaleng bekas, dan potongan kabel tembaga. Nilainya tidak seberapa, tetapi cukup untuk membeli nasi kering hari itu. Seorang anak bernama Srey Leak, baru berumur 10 tahun, berkata sambil tersenyum, "Aku ingin jadi guru. Tapi hari ini, aku cari botol dulu." Sekolah adalah kemewahan. Banyak anak-anak di Stung Mencey tidak bisa mengecap bangku pendidikan. Waktu mereka habis untuk bekerja, membantu keluarga mencari uang. Orang tua mereka, dulu korban perang, kini korban kemiskinan sistemik, tidak punya pilihan lain. Namun cahaya kecil tetap menyala. Beberapa LSM dan yayasan sosial hadir, membangun sekolah-sekolah darurat di pinggir tempat pembuangan. Disinilah anak-anak belajar mengenal huruf di sela-sela tumpukan sampah. Mimpi mereka sederhana, tapi tulus, keluar dari Stung Mencey, bukan untuk melupakannya, tapi untuk membebaskan yang tertinggal. Stung Mencey bukan hanya tempat penderitaan, tapi juga ladang pertarungan sunyi antara harapan dan kenyataan. Setiap hari adalah pertarungan melawan lapar, penyakit, dan rasa putus asa. Tapi di balik itu, ada cinta seorang ibu yang membagi nasi terakhirnya dengan anak-anaknya, cinta seorang anak yang tetap tersenyum meski tubuhnya lelah, cinta sepasang tangan yang membangun sekolah dari papan bekas. Apa arti kemajuan jika di balik gedung-gedung tinggi Phnom Penh, masih ada anak-anak yang menghirup asap plastik untuk bertahan hidup? Apa arti pembangunan jika realitas di Stung Mencey masih ditutupi? Stung Mencey adalah cermin retak dari dunia modern, tempat di mana sampah menjadi harapan, dan di mana harapan terus hidup, meski nyaris hancur. Dalam keheningan malam, suara tawa anak-anak pemulung menggema di antara gunungan sampah, tawa yang lebih lantang dari jeritan dunia yang melupakannya. Di balik senyuman anak-anak yang mencoba tabah, ada kenyataan yang jauh lebih kelam. Fakta-fakta berikut bukan fiksi. Ini adalah angka-angka dan kisah nyata yang menunjukkan seberapa dalam luka yang ditinggalkan oleh kemiskinan, ketidakpedulian, dan ketimpangan sosial. Menurut laporan dari organisasi kemanusiaan lokal, lebih dari 30% anak-anak di Stung Mencey mulai bekerja sebelum usia 10 tahun. Mereka terlibat dalam pekerjaan berat, mengangkat karung penuh sampah, membongkar limbah elektronik beracun, hingga membakar plastik tanpa pelindung. Semua dilakukan di bawah panas yang menyengat dan tanpa akses kesehatan. Banyak dari mereka mengalami keracunan timbal dan logam berat, yang bisa merusak otak dan sistem saraf. Namun mereka tetap bekerja, karena tidak ada pilihan lain. Di wilayah sekitar Stung Mencey, hanya 1 dari 5 anak yang menyelesaikan pendidikan dasar. Banyak yang hanya sempat duduk di bangku sekolah selama 1-2 tahun sebelum dipaksa membantu keluarga mencari nafkah. Sekolah adalah impian mahal, buku dan seragam menjadi barang mewah. Bahkan, beberapa keluarga menjual anak-anak mereka ke kota dengan iming-iming pekerjaan, yang seringkali berujung pada eksploitasi, perbudakan modern, atau perdagangan manusia. Tidak semua sampah di Stung Mencey adalah plastik dan kaleng. Banyak limbah berasal dari rumah sakit, sampah medis seperti jarum suntik bekas, botol infus, hingga sisa darah. Pemulung, termasuk anak-anak, mengais di tumpukan ini tanpa sarung tangan atau alas kaki. Infeksi HIV, hepatitis, dan TBC menjadi risiko nyata yang mengintai setiap hari. Perempuan di Stung Mencey menghadapi beban ganda. Mereka bekerja sebagai pemulung, pencuci sampah, dan sekaligus menjadi ibu di usia yang sangat muda. Banyak gadis remaja yang menjadi korban kekerasan seksual dan pernikahan dini. Karena stigma dan kemiskinan, sebagian dari mereka terjerumus ke dalam lingkaran prostitusi anak. Banyak yang hilang, tak tercatat dalam data pemerintah. Tidak ada berita, tidak ada pencarian,
Sebagian besar anak-anak di Stung Meanchey tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen identitas resmi. Artinya mereka secara hukum, tidak ada. Mereka tidak bisa mendaftar sekolah, tidak bisa mengakses layanan kesehatan, dan ketika dewasa, tidak bisa bekerja secara legal. Mereka menjadi manusia bayangan, hidup, tapi tidak pernah benar-benar diakui keberadaannya. Akses terhadap air bersih hampir tidak ada. Warga mengandalkan air got atau sumur dangkal yang tercemar limbah kimia. Anak-anak sering mandi dan mencuci di kubangan air hitam yang berbau busuk. Diare, penyakit kulit, dan kolera adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Laporan UNICEF menyebutkan bahwa di beberapa bagian Stung Meanchey, tingkat gizi buruk mencapai lebih dari 45% pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Setiap fakta di atas adalah panggilan, bukan untuk mengasihani, tetapi untuk bertindak. Dunia modern sedang berlomba menciptakan kecerdasan buatan, mobil terbang, dan koloni di Mars, sementara di Stung Meanchey, seorang anak masih berjuang membuka botol bekas dengan gigi karena tidak punya alat. Stung Meanchey bukan hanya tentang kemiskinan. Ini tentang keheningan yang mematikan, tentang dunia yang terlalu sibuk untuk mendengar jerit yang tidak bersuara. Jika kau berjalan menyusuri lorong-lorong sempit yang dibangun dari seng karatan dan kayu bekas di Stung Meanchey, kau mungkin melihat senyuman. Tapi jangan tertipu, di balik senyum itu, ada kesedihan yang begitu dalam, begitu sunyi, hingga kata-kata tak cukup untuk menggambarkannya. Ini bukan hanya tentang lapar, bukan hanya tentang sakit, ini adalah cerita tentang kehilangan yang terus-menerus, tentang anak-anak yang dipaksa dewasa sebelum waktunya, dan orang tua yang hidup dalam rasa bersalah setiap hari. Mereka tidak pernah tahu bagaimana rasanya merayakan ulang tahun. Tidak pernah mengenal boneka atau mainan. Tidak pernah merasakan tidur nyenyak tanpa suara lalat, tikus, dan tangisan malam. Di usia yang seharusnya penuh tawa, mereka sudah tahu cara menawar harga rongsokan dan membedakan bau limbah makanan dari plastik. Banyak dari mereka menyaksikan hal-hal yang tak seharusnya dilihat seorang anak, teman sebayanya yang jatuh dari gunungan sampah dan tidak bangun lagi, ibunya dipukuli karena tak mampu membayar utang, atau adik bayi yang meninggal dalam pelukan karena demam tinggi dan tak ada uang untuk berobat. Kesedihan itu menetap, ia tidak meledak, tapi menyusup perlahan, mengendap di dada kecil yang belum tahu bagaimana cara menangis dengan benar. Seorang ibu bernama Chenda, usia 33, pernah berkata, "Setiap malam aku minta maaf kepada anakku, karena tak bisa memberinya hidup yang lebih baik. Tapi aku harus tetap tersenyum, karena jika aku ikut menangis, siapa yang akan membuat mereka bertahan?" Ibu-ibu di Stung Meanchey adalah tiang-tiang patah yang tetap berdiri. Mereka menjual tubuh, menjual barang, menjual impian, hanya agar anak mereka bisa makan 1 kali sehari. Tapi tak jarang, pengorbanan itu tak cukup, dan mereka melihat anaknya terbaring demam berhari-hari hingga tubuhnya dingin, karena tidak ada uang untuk 1 botol antibiotik. Itulah kesedihan yang tak pernah mereka tunjukkan. Karena mereka tahu, di dunia ini, orang lebih cepat iba pada luka yang bisa difoto daripada air mata yang jatuh di kamar gelap. Banyak dari penghuni Stung Meanchey yang hidup dalam kesepian struktural. Mereka tidak tercatat, tidak terdengar, dan tidak dihitung. Anak-anak yang kehilangan orang tua karena penyakit atau kecelakaan, tinggal bersama kakek nenek renta, atau kadang sendirian. Mereka tidak tahu siapa yang akan menjaga mereka saat sakit. Mereka tidak tahu kepada siapa mereka boleh berharap. Mereka hanya tahu satu hal, jika mereka tidak bekerja besok, tidak akan ada makanan. Kesepian ini tidak berbunyi, tapi ia membunuh perlahan, kepercayaan diri, mimpi, dan pada akhirnya, kemanusiaan. Di dunia yang terhubung dengan internet dan kamera 4K, anak-anak Stung Meanchey tidak pernah menjadi trending. Tidak ada aksi solidaritas besar, tidak ada galang dana yang viral. Mereka tidak terlihat cukup menyentuh untuk ditayangkan di televisi. Mereka hidup di antara tumpukan yang dibuang, dan secara tragis, mereka pun merasa dibuang oleh masyarakat. Tangisan mereka tidak memekakkan telinga, tapi menyesakkan dada. Mereka tidak meminta dunia untuk menebus semuanya. Mereka hanya ingin dikenali sebagai manusia, dengan martabat dan impian yang sama seperti kita. Jika kesedihan mereka tidak cukup menyentuh nurani kita, maka mungkin, kitalah yang telah kehilangan rasa kemanusiaan. Nama, Stung Meanchey, dalam bahasa Khmer berarti, Sungai Kemenangan. Ironis, sebab apa yang terjadi di tanah ini jauh dari kemenangan, yang ada justru kekalahan demi kekalahan dari manusia terhadap nasib dan sistem yang tidak berpihak.
Namun untuk memahami mengapa Stung Meanchey menjadi seperti hari ini, kita harus menelusuri sejarahnya. Kisahnya bukan dimulai dengan sampah, tapi dengan sejarah panjang pasca perang, keterlambatan pembangunan, dan kegagalan negara merawat rakyat kecil. Pada akhir tahun 1970-an, setelah jatuhnya rezim Khmer Merah dan berakhirnya Genesido yang menewaskan hampir 2 juta jiwa, Kamboja berada dalam reruntuhan. Infrastruktur hancur, pemerintahan lemah, dan ekonomi lumpuh. Kota Phnom Penh nyaris kosong, dan para penyintas kembali perlahan dari kamp pengungsian. Stung Meanchey, pada saat itu, adalah lahan rawa-rawa luas di pinggiran kota. Tidak dianggap penting, tidak dibangun, dan karena itulah menjadi tempat pelarian bagi ribuan keluarga miskin yang tidak punya rumah, tidak punya tanah, dan tidak punya masa depan. Mereka mendirikan gubuk-gubuk dari seng dan kayu di sana, berharap bisa hidup dari sisa-sisa kota yang sedang mencoba bangkit. Pada awal 1980-an, pemerintah kota Phnom Penh memutuskan untuk menggunakan lahan di Stung Meanchey sebagai tempat pembuangan akhir TPA resmi. Truk-truk sampah mulai berdatangan setiap hari, membuang ribuan ton limbah dari seluruh penjuru kota. Bagi penduduk miskin yang sudah telanjur tinggal di sekitarnya, ini bukan kutukan, ini peluang. Mereka mulai memulung. Sampah menjadi mata pencaharian. Orang tua, anak-anak, kakek nenek, semua ikut turun tangan. Saat itu, belum ada sistem pemilahan atau pengolahan sampah yang baik. Semuanya dibuang begitu saja, plastik, makanan busuk, limbah industri, limbah rumah sakit. Maka dimulailah tradisi turun-temurun mengais hidup dari limbah. Generasi pertama hidup sebagai pemulung. Generasi kedua tidak pernah sempat bersekolah, karena harus ikut bekerja. Generasi ketiga, anak-anak hari ini, lahir di atas tanah limbah, dan tidak pernah mengenal dunia selain bau busuk dan langit yang kelabu. Pada tahun 2009, TPA Stung Meanchey resmi ditutup oleh pemerintah, dan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih jauh dari kota. Namun penutupan itu tidak menyelesaikan masalah. Justru, penduduk yang selama ini bergantung pada sampah kehilangan mata pencaharian utama mereka. Sebagian pindah ke TPA baru. Sebagian tetap bertahan, hidup di atas bekas tumpukan sampah yang sudah membatu dan tercemar. Lingkungan tidak pernah direhabilitasi. Tidak ada program transisi atau pelatihan keterampilan. Tidak ada jaring pengaman sosial. Yang tersisa hanyalah komunitas yang terlupakan, kampung-kampung miskin yang tumbuh di atas limbah, tetap mencari sisa-sisa dari sistem yang membuang mereka sejak awal. Kini, Stung Meanchey bukan lagi sekadar nama wilayah. Ia telah menjadi simbol keterasingan, kelalaian negara, dan ketahanan manusia. Meski TPA telah tutup, pemulung masih bekerja. Sampah tetap datang, ilegal dan tersembunyi. Anak-anak masih lahir di sana, menghirup udara yang sama, menyusuri jejak yang sama. Dan sejarah itu terus berulang, karena luka yang tidak pernah diobati akan terus bernanah.